Video ini bakal jadi bagian terakhir dari perjalanan kita di Taman Nasional Tanjung Puting. And enjoy the last video. Di video sebelumnya kita udah lihat gimana caranya kita memantau orang hutan menggunakan drone dengan kamera thermal. Jadi kalau ada penjelasan yang kurang jelas yang ada di video, boleh langsung tanya di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Dari dua metode yang kemarin kita coba, akhirnya kita menggunakan misi yang waypoint route. Karena pihak dari OVI hanya membutuhkan data las berupa foto dan titik koordinat di mana orang utan itu berada. Dari titik koordinat itu, pihak OVI bisa mendeteksi ke arah mana orang utan itu bergerak dan mempelajari perilakunya. Orang utan ini tidak seperti gorila yang agresif mempertahankan teritorinya. Orang utan jantan dewasa memiliki teritori yang tumpang tindih dengan beberapa betina, tapi jarang berinteraksi kecuali memasuki masa kawin. Dan orang utan sendiri termasuk hewan yang soliteri, menyendiri, kecuali induk dan anaknya. Jadi di video sebelumnya kita sudah ngebahas DJI Mavic 30 Thermal dengan beberapa fitur kameranya. Dan ada dua drone yang kita pakai untuk project ini. Drone kedua adalah DJI Mavic 3 Thermal. Drone ini sama-sama mempunyai kamera thermal yang dibawa. Jadi kita mau ngebandingin apakah Mavic 3 Thermal ini mampu juga untuk mendeteksi orangutan di malam hari. Kamera dari Mavic 3 Thermal ini ada telekamera di 12 megapiksel dan ada wide kamera di 48 megapiksel, dan yang terakhir ada thermal kamera di resolution 640 x 512 pixel. Perbandingan yang kita ambil pastinya dari segi kamera dengan parameter yang sama, dari mulai ketinggiannya di 100 meter dan kecepatannya di 5-7 meter per second, dan pastinya kita ambil gambar di malam hari. Ini hasil kamera dari Mavic 3 Thermal. Warna kamera thermalnya agak sedikit bias, walaupun resolusi normal mode-nya itu sama di 640 x 512, tapi ada perbedaan yang benar-benar jauh dari kamera M30T-nya. Dan ini hasil kamera dari M30T. Warna kamera thermalnya solid. Kita bisa bedain kalau ada perbedaan warna yang mencolok di kamera ini. Walaupun dengan resolusi yang sama, ada tambahan fitur kamera yang ada di M30T. Fitur itu adalah infrared image super resolution mode. Jadi itu fitur tambahan untuk meningkatkan resolusi atau kedetailan gambar kamera thermal di kondisi minim cahaya. Jadi mode ini tuh gunain AI upscaling untuk menambahkan kepadatan pixelnya. Resolusi dari video dan fotonya itu 1280 x 1024. Itu yang membuat kameranya cukup berbeda di kondisi minim cahaya. Jam setengah satu. Ini kita kunci kita di sini. Kunci. Oh ya, jam setengah satu baru balik ke. Oh sudah habis baterai. Baru balik ke mes. Karena jalan ke hutan cukup jauh, sekitar 1 jaman, dan pulangnya juga cukup menguras energi. Kita lanjut istirahat dan lanjut kegiatan di besok pagi lagi. Hari ini hari ketiga kita berada di Camp Leakey. Jadi pagi ini cuacanya hujan, gak ada kegiatan yang kita lakuin. Jadi kita hanya nunggu cuacanya membaik. Setelah pagi menjelang siang, cuacanya sudah mulai cerah. Kita coba terbangin drone di sini.
Jadi kita kumpul-kumpul kembali di depan area mes kita, dan bangunan yang luas itu adalah museum. Kebetulan waktu ke situ museumnya lagi direnovasi, jadinya kita nggak bisa ngambil gambar di situ. Dan ini kita coba nge-refresh lagi kegiatan semalam, dan kita ngelakuin training lagi untuk teman-teman mahasiswa dan petugas OV-nya untuk merefresh apa yang harus dilakukan ketika kita menerbangkan drone, ketika kita ingin mengambil gambar, ketika kita ingin mengambil video, dan yang lainnya. Setelah selesai kita ke tempat makan, dan ini suasananya. Kita kemarin memproses data juga dan nge-charger beberapa baterai. Di sini kita kedatangan tamu. Ada Mons dan Monis tiba-tiba datang ke tempat kita. Mereka ibu dan anak. Dan menurut informasi dia juga sering banget datang ke sini karena mungkin ini juga wilayahnya dia. Aduh, mama bau banget ketek sih mama. Oh, belum mandi ya? Ya gimana mau mandi? Lu gendong terus gua. Lu gak mau turun lagian, kagak mandi gua. Ih, mau turun kemana mah? Gak ada tempat lagi. Bilang apa? Makasih. Ambil Tam. Tiba-tiba lari ke sini. Panik gak? Dapat ya. Kita lanjut kegiatan di malam hari. Jadi malam ini kita akan ke tempat yang menurut informasi dari Miss Ruth, di tempat itu tuh nggak bisa buat terbang drone. Jadi Miss Ruth udah coba beberapa kali dan gagal untuk terbang drone. Kita juga mau lihat notifikasi yang muncul di RC drone-nya dan lihat kendala apa yang ada di lapangan secara langsung. Pertama kali kita sampai dan diskusi bersama tim OV, kita menyepakati kalau nanti ada kendala apapun saat preparation, saat terbang, ataupun saat perjalanan yang masuk di akal maupun nggak masuk di akal, lebih baik kita balik kanan langsung. Yang terpenting adalah keselamatan tim dan juga barang-barang yang kita bawa, terutama drone kita ya. Dan intinya kita nggak maksain apapun di perjalanan ini, maupun dapat data maupun nggak dapat data, kita nggak maksain. Setelah sampai kita langsung prepare untuk melakukan terbang drone. Ini lokasi pertama. Oke. Tolong kalau bisa bantu kita bersihkan runway sedikit. Gini. Dorong. Oh sorry. Sana mungkin mana lagi? Yang ini? Di sini coba kita bersihin ranting-ranting yang mungkin menghalangi drone-nya nanti ketika drone-nya itu udah naik. Oke. Stop ya. Ya. Oke. Antena di situ. Oke, Arming. Di area take off kita saat ini vegetasinya cukup lebat, pohon-pohonnya cukup banyak dibanding area sebelumnya. Oh, hilang. Aduh, hampir sampai.
Di sini sinyal image transmisinya udah mulai hilang-hilangan ya, walaupun jaraknya itu sekitar 400 sampai 500 meter aja. Ini nggak terlepas dari area take off kita yang vegetasinya cukup lebat. Signal lelet ya. Ya, kesini Hilang. ya, terlalu jauh. Berapa ratus meter? 351. 350. Oke, bakal pulang sih, Miss. Tadi settingannya kita pulang. Return to home. Task paused. Remote controller disconnected. Ini adalah fitur Smart RTH dari drone ini. Jadi Smart RTH ini aktif ketika drone kehilangan sinyal dari RC-nya selama 3 sampai 5 detik. Selain itu juga akan aktif ketika baterai mencapai critical low yang sudah kita tentukan. Itu juga drone akan otomatis RTH. Setelah itu kita coba mengurangi misi kita di bagian selatan dan di bagian utara. Ini untuk mengurangi jarak dari titik terjauh misi ke titik home point kita. Moving to start point. Memang kalau terlalu rapat susah, nggak bisa jauh. 350 meter sudah hilang sinyal. Di sini hilang lagi sinyal drone ke RC-nya. Jadi sebenarnya kita bisa atur di pengaturan signal loss. Jadi di situ kita bisa pilih continue mission. Drone akan tetap terbang walaupun sinyal ke RC-nya itu hilang. Tapi karena kita inginnya itu live detection, jadi itu bukan opsi yang kita ambil dan itu terlalu beresiko. Di sini kita memutuskan untuk landing, dan setelah ini kita akan pindah ke tempat kedua. Otomatis lampu ya? Ya, otomatis. Ya. Aman, aman. Ini lokasi kedua drone kita untuk terbang. Tapi muncul notifikasi yang mengharuskan kita untuk ke area yang lebih terbuka. Dan di sini juga sinyal satelitnya error. Padahal kalau kita lihat ini sinyal satelit atau sinyal GPS-nya itu udah lebih dari cukup untuk kita melakukan arming atau take off. Di Kalau mana padat atau entah itu, kalau dia padat tidak menggigit, ada. jangan ditarik paksa atau dilepas paksa. Itu berakibat patah. Jadi harus disemprot atau dipanasi supaya dia lepas. Kalau ditarik dia jadi luka dan itu Sobek. cacing bisa masuk. Sudah sobek maka terjadi pendarahan yang begitu luar biasa Beneran. sampai berjam-jam tidak akan berhenti. RTK positioning error. Jika darah kamu minus di bawah Positioning accuracy affected. 80/100 Bisa maka dapat Caution. kaki gajah seperti saya. dia itu awal mulai yang kaki gajah karena dia dulu di Penadatu ikut tim soccer wanita. Dia kan penyerang tunggal. Iya, Miss. Itu selalu. Nice. Astaga. Nomor punggung berapa? Sebelum itu 79. Pertanyaannya. Dia itu karena nomor 1, nomor 2 kalau dia jadi back. Dia tergantung bebas itunya. Perintah. Kita coba buat naikin posisi drone-nya. Sempet notifikasi sinyal satelit errornya hilang, tapi tiba-tiba muncul lagi.
Ini kayaknya kemungkinan banyak pohon besar, Mis. Di Emang banyak Pak. ya kiri-kiri kanan kiri kanan. Banyak. Dan akhirnya di tempat ini kita benar-benar nggak bisa terbang. Kita udah coba beberapa cara. Kita coba settingan drone-nya, kita coba restart drone-nya, kita coba nunggu beberapa menit, tapi tetap sinyal satelitnya error. Jadi emang mungkin nggak direstui untuk terbang di sini. Buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman serupa, drone-nya nggak bisa terbang di suatu daerah, boleh tulis di kolom komentar, kita sharing bareng-bareng. Hari ini hari terakhir kita di Camp Lekki. Jadi hari ini kita akan move ke kota Pakalambun. Kita ada sedikit kegiatan di Universitas Antakusuma untuk mengisi materi tentang teknologi drone dan kegiatan kita yang ada di Camp Lekki ini. Setelah semua perjalanan panjang, kita sampai di bagian akhir video ini. Semoga teman-teman suka dengan konten ini, dengan cerita perjalanan ini, dan sedikit pengetahuan tentang teknologi drone. Tujuan video ini dibuat bukan untuk menjatuhkan, menyinggung, atau menyaingi siapapun. Video ini dibuat pure untuk dokumentasi perjalanan pekerjaan gua. Jadi kenapa konten ini dinamain katanya kerja? Banyak teman-teman dan saudara yang ngiranya gua ini selalu jalan-jalan, padahal gua kerja, teman-teman. Serius, gua kerja ini. Dan semoga video ini, konten ini bisa temenin teman-teman pas lagi santai, pas lagi makan, atau pas lagi jam istirahat kerja, dengan hal baru dan pengetahuan seputar teknologi drone yang gue bawa. Dan semoga teman-teman suka dengan footage yang gue ambil, gambar yang gue ambil, dan editan sederhana gue. Kedepannya mungkin akan terus ada video-video tentang perjalanan pekerjaan gue, pastinya di tempat yang baru dan pengetahuan yang baru juga. Dan akhir kata dari gua, enjoy the moment, enjoy the video. See you next my video di channel gua, and bye bye.